ya, dengar nggak Om? Ini kan kamu emang Tadi kan off cam. Ya, ini yang menarik dari Busboy itu adalah dia nulis lagu awalnya bahasa Inggris kan ya. Awalnya full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris, tapi kamu lihat pendengarnya belum bisa memahami di Indonesia. Terutama bahkan waktu itu teman-teman sendiri ya gitu, yang waktu itu kan anak kuliahan gitu. Karirnya di kampus gitu. Teman-teman support, ada show datang, coba jualan merchandise dibeli, tapi mereka sebenarnya nangkep nggak sih kita tuh lagi ngomong apa gitu. Sebenarnya nggak begitu nangkep gitu. Ternyata akhirnya kamu switch menjadi lagu Melayu lebih banyak Indonesia. Pakai bahasa ibu ya gitu, karena memang kebetulan aku orang Medan, Mbak Feni. Jadi aku banyak nge-switch kayak dengan lidah Melayu dan Inggris lah gitu. Tapi akhirnya malah banyak yang relate gitu ya. Dan ini kan hip hop, tadi sempat ngobrol gitu. Kenapa hip hop? Awalnya kan karena kamu produksi sendiri. Secara logistik menurut kamu hip hop itu masih bisa ditangani sendiri. Betul. Lebih simpel ya mungkin bisa dibilang. Dan emang jadi awal bermusik itu mungkin SMP, SMA gitu. Mbak Feni aku ngeband. Waktu itu hardcore, punk ya, rock-rockan gitu. Terus nyampe ke kampus aku mau nyari rekan-rekan band, gak ada yang cocok. Tapi gatel nih udah pengen bikin musik. Karena memang aku juga dengerin musik hip hop dan doyan gitu. Terus aku pikir kayaknya ini pas dan secara logistik tadi juga lebih masuk. Aduh ini aja deh gitu. Sampai akhirnya join di label. Sampai hari inilah gitu. Jadi sumber mata pencarian dan lain-lain. Soalnya itu perjalanannya cukup lama. Dan ada beberapa kolaborasi juga ya. Kemarin lihat ada Andin sama Rizky Febian juga. Dan dari 2023 ya sama Iki ya? Sama Iki tuh 2023. Itu dari lagu dia terus collab sama kamu. Lagunya Iki. Untuk albumnya Iki judulnya Berona. Dan itu yang membuat kamu jadi dekat juga sama Iki akhirnya? Awalnya. Jadi sebenarnya kita tuh ketemunya itu awalnya di festival. Apa ya? Pora atau Sinterklas, kita ketemu di sana ngobrol-ngobrol. Terus nyambung karena aku kan bisa bahasa Sunda. Jadi nyusu Sundaan gitu kan. Oh iya, karena kamu lama kuliah di Bandung. Terus jadinya kayak, weh, mana ngomong Sunda gitu. Ngomong Sunda jadinya ngomong banget gitu. Nyambung, terus dia ngundang aku ke podcastnya. Dia bikin acara podcast waktu itu di YouTube, diundang. Ternyata baru tahu di acara podcastnya itu ada tantangan bikin lagu dadakan. Terus? Ternyata dia seneng sama lagunya dari timnya Iki, dan Iki juga nyampein kayak, gimana kalau lagu ini beneran di record untuk masuk ke dalam albumnya Iki. Oh gitu ceritanya, keren banget sih. Oke, lagu dadakan sekarang enggak? Kaget aku jadinya. Dan nih kamu kemarin juga jadi bridesmaid-nya juga ya? Groomsmaid, kan cowok. Udah lama soalnya kan, nggak ke acara kawinan. Groomsmaid. Ini masih sedekat itu kamu sama Iki? Lumayan. Jadi kemarin dia baru punya anak juga apa? Kamu taunya dari sosial media? Aku taunya dari sosmed, tapi waktu itu aku taunya waktu dia 7 bulanan aku diundang ke tasyakuran. Oh gitu. Ada acara tasyakuran waktu itu. Bestie banget berarti ya. Dia suka curhat-curhat gitu gak sih? Bro, gue jadi bapak nih sekarang gitu. Bestie ya. Kalau apa curhat-curhat ya. Ke cowok gak ya? Juga ya kayaknya. Karena cowok juga. Sama kayaknya dia mau curhat sama aku juga. Aku gak relate. Aku kan belum nikah, belum punya anak. Apa persamaan kamu sama Iki? Sama-sama nyanyi. 2. Sama-sama ngomong Sunda. 3. Sama-sama. Apa kesamaan sifat atau apa kebiasaan atau apa? Ada nggak? Sama-sama doyan bercanda. Itu. Kita mah doyan bercanda gitu. Ngomong tuh jarang serius gitu. Ini ada satu lagunya Busboy juga yang judulnya Bismillah gitu ya. Yang katanya kamu ciptakan di masa pandemi. Sebetulnya itu adalah masa-masa pandemi ya? Bener, betul ya? Di masa-masa di mana kamu juga sedikit stres ikut lagi stres juga. Lagi pusing, lagi bendera putih lah waktu itu. Dan itu juga yang sempat membuat kamu pengen pulang kampung ke Medan. Memang akhirnya balik karena harus balik lah gitu, karena orang tua juga butuh dibantuin, karena aku anak satu-satunya kan, nggak punya anak yang lain. Jadi karena waktu itu kondisinya COVID, kayaknya memang lebih baik aku balik. Di Jakarta juga nggak ada job. Tapi ternyata akhirnya kamu balik lagi ke Jakarta. Kita balik bounce back. Sama-sama mirip ya, kisahnya sama Ihsan juga ya. Tapi kalau Ihsan karena patah hati kan. Kita kembali lagi, dan kalau nggak tetap di Rufinus. Bersama semua bintang tamu kita, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Ini walaupun ceritanya beda-beda, tapi ada satu benang merah lah. Setiap orang tuh pasti ada masa-masa di mana dia lagi down banget, sedih banget gitu ya, tumpukan kesedihan sehingga kayaknya udah pulang aja deh atau balik aja deh, bendera putih lah apa segala macam. Tapi ya sadarilah bahwa itu adalah sebuah fase, ya sebuah fase. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada satu quote yang ini aku suka banget ya. Hidup itu ibaratnya naik sepeda, ya, supaya nggak jatuh, teruslah mengayuh.
terus aja ngayuh. Ya walaupun kelihatannya aduh apa sih, tapi terus aja berjalan mengayuh, apapun yang bisa dilakukan dan insya Allah kita akan sampai ke tempat tujuan dan nggak jatuh. Kalaupun jatuh ya bangun lagi, kayu lagi. Terima kasih semuanya sudah berbagi cerita.